Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan tahap-tahapan proses instalasi unit AC split, mulai dari perhitungan beban pendingin sampai dengan tahapan commissioning unit AC split. Tahap-tahapan proses instalasi unit AC split. Yang pertama, penentuan kebutuhan beban pendingin. Yang kedua, proses persiapan peralatan kerja. Yang ketiga, proses pemasangan unit indoor dan outdoor. Yang keempat, pekerjaan pemasangan pemipaan unit AC. Yang kelima, pekerjaan pemasangan kelistrikan unit AC. Yang keenam, proses vakum. Yang ketujuh, pengecekan kebocoran. Dan yang terakhir yakni adalah proses commissioning. Tahap-tahapan proses instalasi unit AC split dapat disaksikan pada video berikut ini. Sebelum memasang AC, kita harus menentukan kebutuhan beban pendingin dengan menggunakan rumus berikut ini. Jangan lupa gunakan alat pelindung diri APD yang terdiri dari helm, kacamata, sarung tangan, dan body harness. Dilanjutkan dengan menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Pemasangan unit indoor dan outdoor. Kita bisa melakukan proses pemasangan unit dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemasangan bracket indoor terlebih dahulu. Dalam proses pemasangan bracket, kita membutuhkan peralatan kerja, yaitu obeng plus dan obeng minus. Pasang skrup pada bracket indoor. Pastikan pemasangan bracket indoor lurus dengan menggunakan water pass. Indoor yang miring dapat menyebabkan kebocoran air karena drainase yang tidak lancar. Tandai lubang untuk pipa menuju luar ruangan dengan kemiringan sedikit ke arah bawah agar air kondensasi mengalir alami. Setelah bracket indoor terpasang dengan kencang, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan indoor unit. Untuk mempermudah pemasangan dan juga pengecekan, bagian cover boleh dilepas. Setelah melaksanakan proses pemasangan unit indoor, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan unit outdoor. Berikut langkah-langkahnya. 1. Lakukan pengukuran pada lubang dudukan outdoor unit. 2. Buat lubang pada tembok sebagai tempat pemasangan bracket outdoor sesuai dengan ukuran pada dudukan outdoor unit. 3. Pasang bracket outdoor dan kencangkan menggunakan Dynabolt. 4. Kemudian pasang unit outdoor. 5. Kencangkan unit outdoor pada bracket menggunakan murbaut. Setelah selesai melakukan pemasangan unit indoor dan unit outdoor, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pemitaan. Pertama, kita siapkan dahulu pipa AC-nya. Kemudian, ukur pipa dengan panjang 2,5 sampai 3 meter. Jika panjangnya kurang dari 2,5 sampai 3 meter, maka berpotensi rusaknya komponen-komponen pada unit AC secara cepat. Setelah itu, kemudian potong pipa dengan menggunakan tubing cutter. Setelah pipa terpotong, lakukan pembersihan pada bagian dalam pipa yang telah dipotong tadi menggunakan alat reamer. Pastikan pada saat proses reamer, posisi pipa menghadap ke bagian bawah. Lakukan hal yang sama pada bagian lainnya. Masukkan nipple pipe sebelum melakukan proses flaring. Dilanjutkan dengan proses flaring. Setelah proses flaring selesai, kemudian lakukan pengecekan pada hasil flaringannya. Setelah melakukan proses flaring, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan pipa pada indoor dan outdoor unit. Koneksikan terlebih dahulu pada bagian indoor supaya mudah terpasang. Setelah dikencangkan dengan tangan, dilanjutkan dengan pengencangan menggunakan kunci Inggris. Pastikan pengencangan pipa sudah terpasang dengan baik. Lakukan hal yang sama pada pipa tekan. Setelah koneksi di atas telah terpasang dengan baik, dilanjutkan dengan koneksi pada bagian bawah. Pasang nipple dengan menggunakan tangan terlebih dahulu. Kemudian kencangkan dengan menggunakan kunci Inggris. Pastikan pemasangan nipple sudah kencang. Selanjutnya, kita lanjut ke instalasi kelistrikan. Terdapat dua jenis kabel yang digunakan, yakni kabel sumber tegangan dan kabel komunikasi. Pertama,
Pasang kabel sumber tegangan pada bagian L dan N pada unit indoor, di mana L untuk fasa dan N untuk netral. Kedua, pasang kabel komunikasi pada bagian 1 dan 2 unit indoor menuju 1-2 pada unit outdoor. Setelah pemasangan selesai, lakukan perapihan kabel. Banyak teknisi melewatkan langkah ini, padahal ini yang paling penting. Kita wajib melakukan proses vakum untuk membuang udara dan uap air dari dalam pipa. Lakukan vakum minimal selama 15 hingga 20 menit hingga jarum manifold menunjukkan angka di bawah 30 inch Hg. Tunggu sekitar 1 menit setelah pompa dimatikan atau leak test untuk memastikan tidak ada jarum yang bergerak naik atau indikasi bocor. Sambil menunggu proses pemvakuman, lakukan perapihan pipa, selang drainase, dan kabel menggunakan duct tape. Langkah selanjutnya adalah pengecekan bocoran. Buka port servis pipa tekan sampai jarum pada manifold menunjukkan angka 50 psi, kemudian tutup kembali. Cek bagian sambungan pipa menggunakan leak detector. Jika terdengar bunyi bip, maka terdeteksi adanya kebocoran. Setelah selesai, rapihkan kembali pipa, selang drainase, dan kabel yang belum tertutup tadi menggunakan duct tape. Pembukaan jalur refrigerasi. Buka port servis pipa tekan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan pembukaan port servis pipa hisap menggunakan kunci L. Pastikan port servis pipa tekan dan pipa hisap telah terbuka sepenuhnya dengan melihat jarum pada manifold. Setelah selesai, dilanjutkan perapihan tempat kerja. Kemudian, pasang kembali cover unit indoor. AC sudah dingin sempurna. Pemasangan yang benar akan memperpanjang umur kompresor dan menghemat listrik. Tahap terakhir yang paling krusial setelah pemasangan AC adalah proses commissioning. Mengapa ini penting? Commissioning memastikan unit bekerja sesuai standar pabrikan, menjamin efisiensi energi, dan memastikan umur pakai unit yang panjang. Hari ini, kita akan membedah langkah-langkah commissioning AC split secara detail dan profesional. Sebelum memulai, pastikan alat-alat ukur Anda sudah terkalibrasi. Kita membutuhkan 1. Multimeter atau clamp meter untuk arus dan tegangan. 2. Manifold gauge R32 atau R410A. 3. Termometer digital, inlet dan outlet. 4. Test pen untuk cek fasa. 5. Kunci L 1 set. Jangan lupa selalu gunakan APD seperti sarung tangan dan sepatu safety. Langkah pertama dalam melakukan commissioning adalah pengecekan kelistrikan. Sambungkan steker ke sumber tegangan, gunakan test pen untuk memastikan posisi kabel fasa atau L dan netral atau N sudah benar. Kabel fasa harus membuat lampu test pen menyala, sedangkan netral tetap mati. Kesalahan posisi fasa dapat berisiko pada modul elektronik unit. Sekarang, nyalakan unit menggunakan remote. Atur ke mode cool, suhu terendah sekitar 20 derajat Celcius, dan uji semua tingkat kecepatan fan dan fitur swing untuk memastikan motor fan dan swing bekerja lancar. Setelah running selama 15 menit, kita lakukan pengukuran suhu. Gunakan termometer di bagian atas unit atau inlet dan di lubang hembusan atau outlet. Inlet terbaca 25,5 derajat Celcius. Outlet terbaca 15,4 derajat Celcius. Selisih atau delta T yang baik adalah di atas 8 derajat Celcius. Dalam kasus ini, selisihnya adalah 10,1 derajat Celcius. Artinya proses pendinginan di evaporator sangat baik. Jangan lupa cek tegangan operasional.
Di sini terbaca 234 volt, masih dalam batas aman, plus minus 10% dari 220 volt. Terakhir untuk indoor, pastikan air kondensasi menetes lancar di pipa drainase untuk menghindari kebocoran di kemudian hari. Pastikan unit indoor terpasang dengan kencang. Mari kita berpindah ke area outdoor. Buka penutup terminal kabel. Pertama, cek tegangan pada kabel sinyal 1 dan 2. Di sini terbaca 234 volt, artinya supply dari indoor ke outdoor stabil. Selanjutnya jepitkan klem meter pada kabel power untuk mengukur arus, terbaca 2,9 ampere. Cocokkan angka ini dengan nameplate di samping unit. Jika arus melebihi nameplate, bisa jadi ada indikasi overload atau masalah pada kompresor. Jangan lupa untuk memasang kembali penutup terminal kabel. Sekarang, pasang selang manifold ke service port. Untuk unit R32, tekanan standar berkisar antara 150 hingga 180 PSI. Di sini jarum menunjukkan 160 PSI, yang berarti tekanan sangat ideal. Lalu ukur suhu inlet dan outlet kondensor. Inlet atau udara masuk 32,5 derajat Celcius. Outlet atau udara panas yang dibuang 32,7 derajat Celcius. Pastikan udara yang keluar terasa hangat dan konsisten. Jika semua pengujian selesai dan kita perlu melepas manifold atau memindahkan unit, kita lakukan prosedur pump down untuk menyimpan refrigeran ke dalam kondensor. 1. Tutup rapat katup pada pipa kecil atau high pressure menggunakan kunci L. Perhatikan jarum manifold. Saat jarum menyentuh angka 0 PSI dan hembusan udara outdoor mulai tidak panas, segera tutup katup pipa besar atau low pressure. Langsung matikan unit AC. Prosedur ini mencegah refrigeran terbuang ke atmosfer dan menjaga lingkungan. Setelah proses commissioning selesai dan AC dinyatakan bekerja normal, tabung refrigeran yang digunakan saat pengisian atau pengecekan tekanan harus dilepas. Lepaskan selang manifold gauge dari port service unit outdoor secara perlahan. Gunakan gerakan cepat dan mantap agar freon tidak keluar berlebihan dan ulir port service tidak rusak. Terakhir, rapikan kembali semua peralatan. Pastikan tidak ada baut yang kendor atau isolasi yang terbuka. Catat semua hasil pengukuran tadi ke dalam kartu garansi atau laporan kerja sebagai bukti otentik commissioning. Demikian tahapan proses instalasi unit AC split, mulai dari perhitungan beban pendingin sampai dengan proses commissioning unit AC split. Pastikan selalu bekerja sesuai dengan standar operasional prosedur. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.